Nama saya Ar-Rahman, sebenarnya Ahmad Rohman, itu nama pemberian dari orang tua saya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, ikuti pendidikan di pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Al-Mansuriyah, Sukabumi. Kalau Al-Falaq itu hafal ya? Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, seperti itu. Terus sampai saat ini itu karena saya sudah jarang buka Al-Quran ya. Yang paling pendek itu Al-Ikhlas, Pak. Karena begini Pak Aditya, di dalam iman kekristenan itu ada yang memahami bahwa kalau membacakan ayat-ayat dari kitab orang lain itu mereka menolak. Disuruh menyembah Allah malah menyembah batu. Nah itu akibatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan selanjutnya. Ya. Sampai selesai dong, sampai selesai ya. Pengakuan Bapak sebagai orang yang 3 tahun di pesantren gitu ya. Karena ibadah di luar yang cara ditentukan oleh Allah itu adalah ibadah yang tertolak. Pada saat Bapak menguasai Islam. 3 tahun Bapak pesantren. Saya rasa siapapun yang mendengar ini, apapun orang Islam, Pak, dia tahu orang di gereja itu lagi beribadah, Pak. Bapak sendiri dari pesantren yang paham kontradiksi tentang ibadah, tidak tahu itu orang lagi ibadah. Jadi ada kuasa Roh Kudus yang memang nyata, yang sedang bekerja, yang membuat dia melakukan hal yang memang menurut iman dia sebelumnya itu tidak diperbolehkan, Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video seseorang yang mengaku murtadin ya. Dan video ini diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, yaitu pengumpul murtadin odong-odong. Dan di sini narasumber ini bercerita bahwa dia adalah seorang anak kiai ya. Dan juga pernah memondok selama 3 tahun, artinya dia pernah jadi santri ya. Dan kemudian juga bercerita kehidupannya sejak kecil, sejak dia belum punya akal ya, sudah mengerjakan segala amal ibadah yang ada di dalam Islam. Namun kenyataannya dan fakta ya, dan terbukti berdasarkan hasil pertanyaan yang diajukan saudara muslim kita, yaitu Pak Sahrul dan Aditya, ternyata realitanya tidak seperti judul ya, dan tidak seindah judul yang dibuat oleh Yusuf Manubulu dan juga pernyataan narasumber ini sendiri. Karena di sini sangat kelihatan sekali orang ini sedang melakukan tipu daya ya, untuk mengelabui umat muslim yang awam. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama ya. Dan nanti juga saya akan coba memberikan komentar terhadap apa yang disampaikannya berdasarkan logika kita. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus berkiprah mensiarkan Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan upaya-upaya pendangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Saya perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, sebenarnya Ahmad Rohman,
Itu nama pemberian dari orang tua saya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim yang taat, dan dari kecil saya dibimbing oleh orang tua saya selalu mengikuti dan mentaati aturan-aturan agama Islam. Mulai dari bangun pagi terus sampai bermain pun, kemudian sampai saya sekolah, bergaul, kemudian sampai saya tidur pun semua itu ada aturan-aturan dari agama yang dulu pernah saya anut, yaitu Muslim. Ya. Setelah itu dari kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk memperkenalkan agama Islam, mulai dari sholat, kemudian berpuasa, kemudian membayar zakat, terus setelah itu bapak saya sampai naik haji, apa maksud dan tujuannya. Itu terus dari kecil sampai saya sekolah dasar SD, SMP, nah SMA. Saya yang dari SD saya di sekolah negeri itu dari Jakarta di Petogogan, kemudian pindah saya ke Bekasi, kemudian sekolah di Bekasi, kemudian sampai SMP di Bekasi, kemudian SMA-nya baru saya pindah ke Sukabumi. Orang tua saya mengarahkan saya untuk mengikuti pendidikan di pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Al-Mansuriah Sukabumi. Di sana saya dididik tata cara keislaman yang kafah, yang baik, yang benar. Itu di pondok pesantren itu saya selama 3 tahun mengikuti pendidikan di sana. Kemudian dari pertama saya masuk, kemudian diperkenalkan tata cara aturan-aturan pondok pesantren, yaitu mulai dari bangun pagi kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah kemudian kita masuk kelas, yaitu ada kelompok. Itu setiap selesai sholat subuh itu selalu ada kelas. Nah, selesai dari kelas yang di sholat subuh itu, dan di dalam kelas itu kita diajarkan bagaimana cara-cara banyak pelajaran tentang Islam, tata cara kehidupan di dalam Islam, kemudian tata cara berkhutbah, kemudian tata cara kita bergaul, itu semua diajarkan di sana. Kemudian selepas dari kelas, selesai dari kelas itu kita langsung kembali ke dalam asrama, yang dimana di dalam pesantren itu kalau laki-laki itu ada 2 asrama, yaitu asrama Arkom dan Al-Hikmah. Itu ada 2 asrama. Kemudian juga ada kalau putri itu mereka di dalam tempat kiainya masing-masing, itu di asramanya masing-masing. Saya tidak memilih aliyah, tapi saya memilih SMA. Nah, SMA itu umum. Nah, kalau aliyah itu lebih fokus ke dalam keagamaan. Nah, di sana saya belajar di SMA itu, di dalam pondok pesantren, di dalam lingkungan pondok pesantren, itu mata pelajarannya juga sama, ada beberapa masukan mata pelajaran umum, dan tapi di sana ada beberapa pelajaran yang agama Islam, misalkan seperti Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian faraid, itu fikih, itu semua itu ada dimasukkan ke dalam kurikulum di SMA pondok pesantren tersebut. Nah, saya sekolah dari jam 7 sampai jam 12, jam selepas zuhur. Saya sholat zuhur itu kita ke dalam masjid yang ada di dalam pondok pesantren. Nah, selepas dari melaksanakan sholat zuhur berjamaah, baru kita kembali ke asrama masing-masing.
Nah, di dalam kemudian kita kembali ke asrama. Nah, kemudian kita siap-siap untuk sholat maghrib. Nah, selepas dari sholat maghrib, kita kembali ke dalam masjid, kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Nah, di situ baru selesai sholat maghrib itu kita biasanya ada kiai itu ceramah atau kita ke dalam kelas menurut asalnya masing-masing. Itu begitu setiap tahun, setiap hari sehari-harinya di dalam pondok pesantren tersebut selama 3 tahun. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya pengakuan dari saudara yang mengaku murtadin ini. Dan yang pertama sekali ingin saya tanggapi adalah tentang namanya ya. Biasanya dan sama-sama kita ketahui apabila kita terobsesi atau ngefan kepada seseorang yang cukup terkenal, seperti contoh seorang penyanyi top dunia ataupun pemain bola top dunia ya, maka orang-orang yang ngefan tersebut akan selalu menggunakan embel-embel ataupun atribut yang terhubung dengan tokoh yang dimaksud. Nah, begitu juga saudara yang mengaku murtad ini, walaupun dia katanya murtad, namun secara tidak langsung di dalam hatinya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh besar dunia dan tokoh penting di dunia ya, baik di mata manusia dan bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kita lihat dan buktikan dari dia memakai nama lain dari Nabi Muhammad SAW ya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dia bercerita panjang lebar dengan ciri-ciri keislamannya ya, mulai dari orang tuanya adalah seorang kiai, seorang haji, dan juga dia pernah memondok selama 3 tahun ya, dan juga semenjak kecil, artinya semenjak belum punya akal, orang ini sudah melaksanakan ibadah di dalam Islam. Nah, semua yang disampaikan itu kalau menurut kita itu hanyalah pengetahuan umum saja ya, dan semua orang bisa melakukan pengakuan seperti itu. Mungkin anak-anak sekolah pun kalau dibuatkan skenario untuk bercerita seperti itu semuanya akan bisa ya, terkecuali kalau memang dia benar-benar dari muslim yang beriman, tentu kajiannya akan lebih mendalam tentang inti dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, di sini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara ini sudah mulai kelihatan indikasi ngibulnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa yang agama Kristen, kemudian mereka bergaul, itu kemudian saya pengaruhi mereka. Itu sebenarnya bagaimana keislaman itu. Dan mereka akhirnya ada beberapa yang masuk Muslim. Itu ternyata ada teman yang memang orang Kristen, cuma saya perhatikan dia nggak seperti Kristen ya, dalam arti kata kalau minggu ya dia main gitu. Kamu nggak ke gereja? Nggak, malas. Oh ya udah, ini kita main. Nah, entah suatu saat itu ketika saya sedang mau ke rumah saudara, yaitu dari ke daerah Muncul yang ada di Tangerang, itu saya niatnya itu mau ke rumah saudara saya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya itu kok berhenti di daerah Pamulang. Nah, saya berhenti di daerah Pamulang. Loh, kok saya kok berhenti di sini ya? Akhirnya saya ingat, oh iya, saya punya teman di sekitar sini. Ya udah, saya telepon lah. Saya nggak berpikir macam-macam ya saat itu. Akhirnya saya telepon teman saya itu. Loh, kamu nggak ke gereja? Saya bilang. Oh, enggak. Kenapa? Enggak, saya lagi ada di sekitar Pamulang nih. Ini juga ada gereja, tapi gerejanya saya lihat, saya perhatikan. Itu nih, saya di depan gereja, saya sebut namanya, kemudian dia tanya,
kamu ngapain di situ? Enggak, saya nggak ngapa-ngapain sih, cuma pengen tahu doang di dalam gereja itu ngapain gitu. Itu, oh dia sudah berpikir bahwa takutnya nanti kalau misalkan saya masuk ke dalam gereja, nanti saya ngacak-ngacak. Gitu. Akhirnya ya dia langsung buru-buru, ya udah tunggu nanti aku ke situ. Nah, ya udah, buru-buru temen itu langsung dia datang, kamu ngapain di sini? Enggak, saya pengen lihat aja di gereja itu ngapain. Gitu. Dalam pola pikir kemanusiaan saya, dengan saya sebenarnya mau mengislamkan orang Kristen tersebut, gitu, supaya dia masuk Islam, kemudian dia tahu yang benar itu yang mana. Karena dulu yang saya pikir itu yang benar itu agama saya yang dulu, itu karena tidak semuanya itu serba tertata dan ada aturan-aturannya. Nah, saudaraku semuanya, makin ke sini saudara ini bercerita semakin janggal bagi kita ya. Apalagi di awal dia bercerita latar belakangnya begitu meyakinkan ya, tentang keislamannya, apalagi ditambah sudah pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Dan tentunya bagi masyarakat muslim yang awam saja, kalau perihal ada apa dan mengapa orang di gereja, udah otomatis kita ketahui ya bahwa orang di gereja itu tentulah beribadah menurut keyakinan mereka, tanpa harus kita melihat sampai jauh ke dalam ya. Dan yang kejanggalan kedua adalah ketika dia menelepon temannya, dan kebetulan dia langsung berhenti di depan gereja ya. Jadi apa yang diceritakan ini saya rasa tidak sinkron sama sekali. Ditambah lagi dia berdalih bahwa ingin mengislamkan temannya tersebut. Nah, kalaupun ingin mengislamkan atau memberikan penjelasan kepada temannya, tentulah tidak dengan cara yang diceritakan tadi ya. Cukuplah kita berdialog di tempat lain, entah di rumah dia sendiri ataupun di rumah temannya itu. Nah, ini menjadi kejanggalan bagi kita setiap dia berlanjut menceritakan tentang keislamannya. Apalagi selanjutnya ini saudara kita Aditya dan juga Bapak Sahrul ya, dengan sangat meyakinkan sekaligus menunjukkan bahwa saudara ini benar-benar bukanlah muslim dahulunya ya, tapi sedang melakukan dusta di hadapan publik. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita simak pertanyaan dari Aditya dan Pak Sahrul. Kita ke Aditya. Selamat malam Aditya, Mas Aditya. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Tutup kamera dulu. Kabar Mas Aditya? Ntar tutup kamera dulu. Kabar baik Pak Yusuf. Ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Ya, selamat malam untuk Pak narasumbernya, Bapak Ar-Rahman. Islami sekali ya Pak namanya. Terima kasih. Itu pemberian dari papa saya, Pak. Oke. Maaf begini, kebetulan saya ini tidak nonton dari awal ya videonya, jadi kurang terlalu tahu ya mengikuti jalurnya gimana. Tapi kalau dilihat dari judulnya, anak kiai dan 3 tahun di pesantren meninggalkan Islam, ya kan? Meninggalkan Islam dan menerima Yesus. Oh, berarti Bapak ini murtad Pak ya? Iya, Pak. Oh, betul lah. Sana. Oke. Kira-kira sudah berapa tahun Pak murtadnya? Saya bertobat 2008, Pak. 2008. Kalau ditarik mundur Ya. berarti mungkin sekitar 8 tahunan ya? Ya. Jadi kurang ya segitulah. Nah, itu meninggalkan Islam itu alasannya kenapa? Kan Islam itu agama yang sudah sesuai dengan fitrah manusia gitu loh. Kok ditinggalin? Masalahnya apa sih dengan Islam? Kalau Bapak tadi dengar kesaksian saya, itu di situ sudah saya jelaskan, Pak. Saya ini sebenarnya mau mengislamkan orang Kristen, tapi justru malah
Yesus panggil saya jadi orang Kristen, Pak, gitu, Pak. Oh gitu ya. Apa namanya? Iya, Pak. Termasuk berarti kalau dari anak kiai ini berarti apa itu taat betul dari keluarga Islam yang fanatik gitu. Dan sudah saya Amin, Pak, pastikan, dulunya ya. ya. Dan sudah saya pastikan sangat menguasai apa agama Islam itu sendiri ya. Dulunya termasuk rajin sholat juga Pak ya. Harus, Pak. Oh ya. Kira-kira hafalan yang masih diingat itu apa Pak? Kira-kira hafalannya itu? Bacaan ayat yang Apa? bacaan surat-surat pendek yang masih diingat itu apa Pak kira-kira? Ya, Bismillah pasti hafal ya ya. sampai saat ini ya masih lah, Pak, sedikit-sedikit, Pak, kayak Bismillah anak, kafirun, gitu, Kalau al-falaq itu apa? Al-Fatihah, Kalau al-falaq itu hafal ya? qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, seperti itu. Terus bagaimana coba? Ya, kalau Itu penolak jin. Al-falaq itu penolak jin. Nah, kalau Aditya dibacakan Coba al-falaq kabur. begini Pak, udah sebentar dulu Pak. Saya pengen merepres apa? Pengen merepres hatinya gitu loh. Mungkin dia nanti kan teringat atau bergetar hatinya kan begitu biasanya. Coba bisa diulangi Pak surat al-falaqnya? Mungkin bisa untuk merepres pikirannya gitu loh biar ingat. Siapa tahu balik Islam lagi gitu. Coba Pak, monggo Pak. Iya, al-falaq Pak, mulai dari awal. Ya, ini bunyinya pertamanya begini, kulau subirabbil falaq. Itu pertamanya Pak. Monggo dilanjut. Iya, Aditya suruh lain tamat diselesaiin. Nanti kita tanya artinya aja sama Pak. Iya sebentar. Ini kan mantan anak kiai loh. Mantan anak kiai masa surat al-falaq aja nggak bisa. Diam dulu Pak Aceh ah. Ini nggak mau berperes pikirannya beliau ini loh. Monggo Pak dilanjut Pak. Saya ingin dengar. Siapa tahu. Tapi memang begini Pak. Maaf ya. Saya memang hafal dulu itu ya. Cuma sampai saat ini itu karena saya sudah jarang buka Al-Quran ya, saya selalu fokus coba saya berarti baca Alkitab. Ya mungkin nyangkut dikit-dikit Pak. Oh gitu ya. Tapi kan situ anak kiai loh. Masa sih anak kiai itu al-falaq aja tak bisa? Kalau apa yang dihafal surat apa sih? Yang paling pendek-pendek aja lah. Kenapa? Yang paling pendek yang masih dihafal itu apa kira-kira? Yang paling pendek itu Al-Ikhlas, Pak. Oh, coba bagaimana Pak bunyinya? Bikin dengar juga. Penasaran juga saya soalnya anak kiai. Monggo Mas, silakan. Ini kalau sekedar hanya baca, ya saya bisa bacanya Pak. Iya monggo, silakan kita pengen dengar aja lah. Pengen untuk menunjukkan kepada publik kalau situ itu betul-betul anak kiai gitu loh. Masa surat pendek aja dah hafal anak kiai kan nggak mungkin lah, kan begitu toh? Ya, monggo Mas silakan pengen kita dengar. Pak Aditya gini Pak Aditya. Jadi itu semuanya terpulang kepada narasumber. Kalau narasumber tidak mau bacakan, ya kita harus menghargai ya supaya artinya tidak diskusinya bisa menjadi ini lebih enak gitu loh Pak Aditya. Jangan memaksakan kehendak gitu. Ya, karena begini Pak Aditya, di dalam iman kekristenan itu ada yang memahami bahwa kalau membacakan ayat-ayat dari kitab orang lain itu mereka menolak, mereka sudah tidak mau melakukan itu gitu. Ya. Nah silakan kalau Pak Rohman mau membacanya silakan, tapi kalau Pak Rohman tidak mau membacakan ya kembali kepada Pak Rohman sendiri. Bapak mau bacakan apa bagaimana Pak Rohman? Ya paling kalau untuk membacakan hanya sekedar membacakan mungkin saya bisa Pak. Nggih, monggo Mas, kita dengar Mas, penasaran juga sih. Monggo Mas, kita pengen dengar dibaca. Karena anak kiai itu pasti jago loh baca Al-Quran itu, surat pendek aja kan pasti bisa gitu. Enggak semua anak kiai Pak. Oh gitu ya. Apalagi pernah pesantren juga, masa sih? Ya terserah lah kalau situ mau baca silakan, kalau nggak mau ya nggak sih maksa. Cuman kan kita bikin penasaran aja gitu loh. Karena anak kiai kan jadi untuk meyakinkan kepada penonton di luar bahwasanya jenengan itu betul-betul anak kiai gitu loh kan. Siapa tahu mungkin ada yang murtad lagi nanti kan. Ya itu terinspirasi begitu loh. Paling tidak untuk untuk memotivasi yang lain ya kan.
Kalaupun Anda bersedia, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi ya harapan saya ya Anda bersedia gitu, biar kita dengar gitu. Monggo Mas, silakan. Kalau sudah dibacakan, nanti Aditya dibaptis nggak masalah. Iya, persoalannya begitu. Soalnya anak Mau saya nggak? masih TK itu hafal kalau surat itu soalnya. Nah itu, jadi nggak usah dibayar, nggak usah dijawab, Pak Rohman, nggak usah dibayar jawab. Udah menyatakan dirinya dia aslinya mau mengolok-olok. Udah jangan didengar, itu nggak penting. Berarti tidak bisa. Karena publik nggak penting mendengar seperti itu. Yang penting itu makna ayat, bukan bacaannya. Nggak penting. Justru kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya, akibat tersesat. Bisa baca, tapi nggak ngerti arti. Bilang aja nggak bisa gitu selesai masalahnya. Oke, sudah lanjut. Oke. Karena memang tujuannya Anda seperti itu, mau mengolok. Oh, kayak anak saya udah hafal, masa murtad nggak hafal. Udah tujuannya udah begitu, mau bikin judul Enggak sih, bukan mengolok. Begini loh, untuk meyakinkan penonton itu kan beliau ini kan katanya anak mantan kiai, anak kiai kan. Yang namanya anak kiai apalagi punya pesantren itu tidak mungkin lah seorang kiai itu tidak mendidik anaknya itu menjadi hafiz Al-Quran. Dan saya rasa itu sangat aneh sekali gitu kan. Kan tidak salah sih untuk membuktikan kepada publik itu bahwasanya jenengan itu betul-betul gitu loh. Biar kita yakin lah begitu. Untuk membuktikan lah sedikit. Itu. Kalau dia mau uji seperti itu, mungkin Pak Dian bisa tanggapi Pak. Pak Dian, silakan saya akan Pak Dian. uji. Pak Yusuf, nanti saya tanya dulu si Aditya. Kalau memang sebentar dulu Pak Aceh, sabar Kak. Kalau Aditya menguji itu, saya akan uji Anda keislaman Anda, paham Quran nggak Anda? Saya uji dari Quran, boleh? Sebentar dulu Pak Aceh, jangan mengambil alih. Kasihan narasumbernya. Anda kasih itu jangan narasumbernya mau jawab itu loh. Sabar dulu lah. Katanya orang Kristen sabar-sabar. Enggak, Anda jangan menguji orang lah. Kalau tidak mau diuji. Kalau Anda mau uji Pak Rahman, Anda saya uji Pak Al-Quran. Siap saya diuji Al-Quran, siap. Ya udah, silakan bacakan surat jin ayat 19. Silakan bacakan biar dunia tahu, biar dengar tahu bahwa di dalam Quran itu ada surat jin. Iya, nanti kita kupas habis itu. Sekarang kita kasihan begini Pak Aceh, kasihan narasumbernya dulu biar ngomong. Monggo Mas, silakan Mas Rahman. Rahman itu nama apa ya? Nggak dijawab juga hak Pak Rahman ya. Ya, monggo Pak Rahman, kita ingin dengar aja. Ingin minta pendapat beliau. Kita tidak maksa kok Mas, monggo. Ini minta pendapat, Pak Aditya minta pendapat atau saya suruh baca Pak? Begini. Ya terserah lah, minta pendapat boleh. Kalaupun jenengan mau membacakan ya alhamdulillah, syukur-syukur lah. Soalnya untuk membuktikan kepada publik kalau sampean itu betul-betul anak kiai gitu loh. Artinya untuk meyakinkan aja loh, untuk memantapkan hati orang yang penonton gitu loh, biar yakin. Itu aja sih. Tapi ya terlepas dari Anda mau tidak, ya saya tidak memaksa kok. Itu aja sih, monggo Mas. Ya, yang sering dibaca seperti kayak anak bapak yang hafal, itu kan seperti surat Al-Ikhlas Pak. Ya kan, seperti dibilang Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan selanjutnya. Ya. Sampai selesai dong, sampai selesai ya. Saya rasa sebagian itu juga harusnya Anda sudah ngerti. Coba kalau Anda kata Pak Aditya, maaf ya, kalau Anda kata Pak Aditya tanya dengan ke orang Kristen, ya coba dong Anda baca surat ini, pasti saya yakin nggak tahu Pak. Ya terserah lah, kalau Anda mau baca ya enggak apa-apa sih, saya enggak maksa. Yang paling tidak aja biar kita tahu kualitasnya itu aja sih maksud saya. Oke lah Mas, enggak apa-apa kan jawab. Giliran saya coba nanyanya ke saya. Aditya coba nanyanya ke saya deh. Enggak penting nanya ke situ. Penting. Kenapa nggak penting? Ini Aditya tuh bukan mau bertanya tapi mau mengetes, seolah-olah Aditya meragukan tentang masa lalu atau keislaman daripada Pak Ahmad Rohman. Iya iyalah, untuk meyakinkan kita gitu loh. Sebetulnya Anda sudah tahu, betul. Tapi sebetulnya Anda sudah tahu kalau memang latar belakang pesantren yang apalagi surat pendek, surat panjang aja udah pasti bisa. Cuman itu mungkin Pak Ahmad tidak harus menjelaskan lagi atau membacakan lagi itu. Ini maksudnya kan hanya untuk mengetes. Nggak mungkin bilang aja. Itu kan berarti kan memaksakan kehendak kalau kayak gitu, Aditya. Coba nanyanya ke saya, mau surat apa? Mau lafadz Arabnya atau dengan maknawiyahnya? Coba nanyanya ke saya. 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 Coba nanyanya ke saya
Oh, kalau sama situ nanti kita, bentar, sebentar. Kalau sama situ nanti kita bicara Bibel aja, ya, sama situ. Kalau Tenang. enggak, saya akan saya bacakan karena saya juga sama satu nasib dengan Pak Ahmad Rohman. Kita sama-sama hijrah menuju ke keselamatan ya Pak Ahmad ya. Kita udah Ya, tahu betul. jalan yang benar seperti apa gitu. Sekarang kalau Sekarang nanya surat sekarang saya tanya Anda. Oke. Saya tanya Anda, menurut Anda itu Islam itu sesat dari mana sih? Orang Islam itu juga mengikuti apa itu ajaran-ajarannya Yesus sudah diikuti loh orang Islam itu. Apalagi yang salah di Islam itu. Semua syariat apa Nabi Isa itu ya kita jalankan, perintah-perintahnya kita jalankan. Nah, katanya di dalam Bible itu, aku diutus hanya kepada domba-domba Bani Israel. Hai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah itu Esa. Nah, maka kami juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kami mengesahkan Tuhan, dan Yesus juga tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi tidak ada yang salah di Islam itu, bos. Aman. Posisi paling aman di Islam. Siapa? Salahnya di sini. Emang tidak ada yang salah. Setiap malam menanyakan jalan yang lurus, itu berarti tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu siang malam dibacakan itu, tapi jalan yang lurus tidak mau ketemu. Nah, itu tersesatnya di situ. Makanya jalan lurus aja. Lah iya. Tanda-tanda orang tersesat itu menanyakan jalan. Coba Pak Rohman misalkan mau ke Purwokerto, tidak tahu jalan Purwokerto, pasti nanya, Pak ini jalan Purwokerto kemana? Kan begitu. Apalagi ngebahas surat Al-Ikhlas kalau kita kupas. Nah sekarang bertanya surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kalau Aditya paham, mengenal Al-Quran, minimal Az-Zuhruf 61 sudah hafal dong, sudah tahu maknanya. Itu udah jawabannya udah jelas. Udah jelas kan? Wa innahu la'imul lis'ati. Begini, sabar. Wattabi'u hadza siratal mustaqim. Itu udah jelas. Sebentar, saya matikan YouTube saya dulu, bentar. Jangan sudah potong, Adit. Harus mengerti. Kita jelasin jawaban yang sebetulnya. Sudah jelas di situ jawaban ihdinas siratal mustaqim ada di Az-Zuhruf 61. Begini bos, kalau Anda itu sudah murtad, saya ingin mau bertanya ke situ sedikit aja. Tolong tunjukkan kepada saya di perjanjian lama di mana Tuhan itu akan menjadi manusia dan akan diperanakan oleh seorang perempuan dan lahir dikandung 9 bulan, menyusui, tubuh besar seperti manusia biasa. Apakah ada dalam perjanjian lama itu? Silakan Bang, kalau ada. Kalau ada saya murtad Bang. Nggak usah ke situ dulu, di mana ayatnya Muhammad menyelamatkan di Al-Quran, itu saja. Karena itu tujuan kamu loh, di dalam Islam itu meyakini akan menyelamatkan. Bagaimana mungkin orang Kristen mau ikut Islam kalau Islam tidak jelas keselamatannya? Itu artinya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Orang Al-Quran tidak menyatakan bahwa orang Islam akan selamat kok. Tidak ada ayatnya, cuma pengakuannya doang. Muhammad sendiri belum selamat kok. Al-Quran berkata, surat 46 ayat 9 itu sudah jelas. Muhammad menyatakan tidak tahu nasibnya. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen mau ikut Islam? Islam sendiri jalannya saja, jalan yang lurus masih ditanyakan. Bagaimana mungkin bisa selamat dengan Islam? Muhammad sendiri tidak selamat. Dikubur di Madinah, sampai sekarang nggak bangkit lagi. Nah itu, kalau Yesus kan bangkit, udah jelas. Akan turun lagi, udah jelas. Nah Muhammad di mana menyelamatkan gitu. Siapa? Ya, jadi Yesus jelas membawa orang turun jelas mau kemana arah tujuannya. Jangan cuma rame-rame menghadap ke barat. Ternyata yang di barat itu hanya batu hitam atau aswan. Sekarang saya sudah ke sana, jadi paham saya, Dit. Gimana? Begini, tunjukkan pada saya siapa saksinya Yesus bangkit dari kubur itu. Siapa saksinya? Ayo. Mana saksinya? Yesus bangkit dari kubur itu siapa saksinya? Ayo tunjukkan ayatnya. Makanya ada yang lihat kan? Makanya baca Alkitab tuh yang sempurna, jangan comot sana comot sini, jadi nggak tahu saksinya ada, ya kan? Makanya kamu itu kalau ngomong tuh jangan comot ayat sana sini untuk memframing. Kamu ini dosa besar itu. Nanti malaikat kutuk kamu. Kamu ditanya malaikat sambil bawa gada nanti dalam kubur, lu dilempar ke neraka, udah nggak bisa ampun lagi. Dan tidak ada ayatnya orang sudah masuk neraka akan kembali ke surga, tidak ada ayatnya di Al-Quran. Wah, ada.
Itu di apa Tunjukkan di ayatnya. Kalau memang ada setelah di neraka, terus diangkat ke surga, di mana ayatnya? Ini penting didengar publik nih. ya itu ayat yang sering dipertanyakan oleh Pak Kaca itu loh, bahwasannya apa akan dimasukkan dalam surga terus apa itu Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu kan, itu ada ayatnya kan, ayat selanjutnya Nah, itu iya, ya itulah. tapi kan bukan Muhammad yang diselamatkan, bukan Muhammad. Jadi Anda harus tahu, bukan Aditya juga. Yang orang bertakwa itu orang yang mengikut Yesus. Dah, ya. dari mana orang bertakwa mengikut Yesus? Baca, Kita aja Pak Kaca baca ayatnya, makanya ngaji Quran itu harus tamat. Baca surat Al-Juruf ayat 63 loh. Itu kan jelas. Yang dimaksud takwa kepadaku. Baca, makanya Anda jangan lari-lari ke Alkitab kalau sedang diproses oleh saya tentang Al-Qur'an. Harus tahu dulu Anda. Bilang aja udah berani kita kupas Alkitab itu aja lah. Kalau saya kupas di situ ya bingung juga aja. Bukan nggak berani karena sama saya Kak, Adit punya sama saya ngeyel bom Kak. Begitu. Jangan modal ngeyel, jadi harus paham supaya mengedukasi para penonton. Jadi tahu, kalau sudah tahu bahwa di dalam Islam tidak ada keselamatan, saya yakin berhenti orang mualaf. Yakin berhenti. Kalau sudah tahu di Quran, kalau sudah tahu di Al-Quran ada jinnya, pasti orang mikir ngapain jadi pengikut jin. Kecuali dia yang nggak mau bertobat, pengikut jin. Pak Kece, saya bicara sebentar ya. Lanjut. Nah, jadi begini Pak Kece ya. Setiap ada kesaksian memberitakan kebaikan firman Tuhan, itu setan kepanasan loh Pak Kece. Setan itu kepanasan loh. Ya, iya. Tanpa ada sangkut paut dengan dia pun dia kepanasan, dia tidak bisa terima Pak Kece. Kenapa? Setan itu paling takut dengan firman Tuhan, paling takut dengan kebenaran. Jadi kalau ada hal-hal gangguan ya terhadap kesaksian ya terhadap bagaimana orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, nah itu wajar Pak Kece, wajar. Tapi tidak apa-apa. Ya begini. Sebentar Pak Aditya, sebentar Pak Aditya, waktu saya bicara, kamu jangan potong-potong. Saya bukan bicara sama Anda ya. Saya bukan bicara sama Anda. Kalau Anda tersinggung, itu urusan Anda, berarti Anda betul dikuasai setan iblis. Kalau Anda tidak dikuasai setan iblis, Anda tidak perlu tersinggung. Oke? Saya bukan bicara sama Anda. Saya bicara sama Pak Kece. Dan silakan. Ya, silakan. Saya tidak tersinggung kok. Buat apa sih tersinggung? Nah, makanya kamu jangan potong. Ngerti? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Paham? Sudah. Ya situ mentang-mentang di channel Pak Yusuf Padupulu itu so berkuasa situ. Ayo lanjut sudah. Kamu ini kurang ajar sekali ya. Begitukah cara kamu beragama, Aditya? Begitukah agama mengajarkan kamu? Agama kamu mengajarkan kamu? Begitukah? Siapa yang ngamuk duluan? Saya enggak ngamuk, kok situ yang ngamuk duluan. Enggak, siapa yang ngamuk? Saya bilang ini waktu saya bicara, bukan waktu kamu bicara. Paham nggak? Udah Pak kasih di ini Pak ke Pak Kace aja dulu Bapak. Silakan apa yang Bapak mau sampaikan ke Pak Kace Pak, silakan. Iya. Silakan. Itu Pak. Saya sudah sampaikan tadi. Jadi harap-harap teman-teman yang ada di sini, kalau ada gangguan-gangguan ya kita memang ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kesaksian-kesaksian. Saya kira itu wajar saja. Kan begitu. Untuk Pak Rahman tetap maju. Ya, tetap dalam Tuhan Yesus Kristus. Biasa Bapak sudah menjalani suatu pikul salib yang sudah luar biasa, masa hal-hal begini saja kita mundur. Sangat aneh ya. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Yang lain ya. Terima kasih Pak Kasih. Kita sapa dulu Pak Sarul. Selamat malam Pak Sarul. Malam Pak Yusuf. Iya, oke. Selamat malam Pak Bombom. Pak Bombom, selamat malam. Pak Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Bisa dengar suara ya? Pak Dian, selamat malam. Bisa dengar suara saya Pak? Pak Dian. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Oke, silakan Pak Aditya. Silakan Anda lanjutkan Pak. Silakan. Oke. Saya ini mau bertanya saya kan. Nah itu tadi kan katanya Pak Kace itu agama Kristen itu kan benar katanya kan, mengklaim bahwasanya agama itu paling benar, dapat menyelamatkan gitu loh kan. Katanya karena keselamatan itu kan terletak pada kebangkitan Yesus itu dari kubur katanya kan.
Nah sekarang apa ada saksinya Yesus bangkit dari kubur? Itu aja sih pertanyaan saya tuh. Tunjukkan saksi apa itu menurut Bible gitu. Siapa saksinya kalau Yesus itu betul-betul bangkit dari kubur, ya kan? Nah, karena Pak Kace juga sering menanyakan hal-hal yang gaib dalam Islam gitu loh. Contohnya jin kan, jin itu kan sesuatu yang gaib. Dalam Al-Qur'an itu jelas dikatakan bahwasanya sesungguhnya yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Manusia itu hanya sedikit diberi pengetahuan tentang hal-hal yang gaib gitu loh. Nah, jadi ketika Pak Kace menanyakan hal-hal yang gaib, ya saya juga akan menanyakan hal yang sama gitu loh. Apakah Pak Kace bisa membuktikan kalau Yesus itu bangkit dari kubur, siapa saksinya? Itu aja sih pertanyaan saya. Silakan Pak Kace. Boleh saya jawab ya, untuk Pak Kace. Boleh. Boleh ya, Pak Bom yang jawab ya, Adit. Ya, silakan Pak Bom. Silakan. Ya, Adit, coba buka di 1 Yohanes 1, Adit. Ayat 1 sampai 4. Buka Alkitab, Adit. Siap, bentar dulu. Perjanjian baru, Yohanes 1. Ya, kamu kan tanyakan, siapa Ayat yang berapa? saksi Yesus bangkit? Ayat Kamu 4. bentar dulu, supaya publik ini kan dengar. Kamu kan bertanya, siapa saksi Yesus hidup? Firman yang hidup, ya kan? Baca di kitab ayat 1. Ya, 1 Yohanes 1, ayat 1 sampai 4. Perikopnya kamu baca dulu, perikopnya apa? Ya. Perikop Alkitab apa? Ya, pada mulanya adalah 1 Yohanes 1, bukan Yohanes 1. 1. Oh, 1 Yohanes 1. Ya. Bentar dulu. Bible ini terlalu tebal soalnya, terlalu banyak. Nah, Ya, 1 Yohanes 1. Itu enaknya bicara Bible, enaknya bicara Bible begitu. Lengkap. Tapi kalau Biblenya orang Katolik sama Protestan sama enggak jumlahnya tuh? Beda ya? Gini ya, gak usah tanya keluar usaha. Kamu aja percaya ini kamu gak ngerti gimana. Oke, saya baca aja ayatnya, Bos ya. Seharusnya sih itu loh yang baca. Enggak, maksudnya kan begini. Adit kan bertanya. Kalau saya baca udah sering sekali saya baca. Bulak-balik. Di sini kan kalau kamu punya Alkitab ada, kan ada namanya kesaksian Rasul tentang firman yang hidup. Firman yang hidup itu adalah saya baca ya. Firman yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit. Baca ya, dari 1 ya sampai 4 ya. Ya, siap. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang terakhir, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mana ini bangkit dari kuburnya? Tidak ada. Itu sudah sampai 4 itu. Dengar dulu Adit, kamu nih belajar bahasa Indonesia baik-baik. Yesus kan mati. Ini yang hidup bersama Yesus ini adalah kesaksian para murid. Jadi diceritakan di sini yang mereka melihat mati dan diraba, ya. Bangkit. Kalau kamu mau tanya bangkit dari kubur, kamu baca kitab Wahyu 1 lagi. Di situ Yesus yang jelaskan. Coba baca kitab Wahyu 1. Ayat, bentar ya. Ya, sudah saya baca. Kalau untuk kitab Wahyu itu kebanyakan membicarakan apa itu begini. Pernah saya bacakan ada dewa apa gitu loh, 4 makhluk besar kan. Nah, terus matanya banyak. Terus sayapnya 7. Itu tolak pikir kamu begini. Ada tua-tua itu 24. Terus ada juga yang kakinya apa? Dari langit sana, kakinya 1 di laut, 1 di darat, kakinya. Gini, ada bintang-bintang yang dilempar. Sudah saya baca semua itu. Ya gini Adit, Wahyu itu. Banyak kan menceritakan hal. Ya gini Adit boleh mau bicara ya. Jadi gini Adit. Ini yang berbicara di 1 Yohanes 1 adalah kesaksian murid Yesus, ya. Ini yang melihat perilaku, yang melihat hidup sama Yesus, ya.
Jadi gitu. Jadi kalau kamu mau baca lagi, coba baca di kitab Yohanes 20 ya. Ini kesaksian. Coba Yohanes 20, kamu buka situ. Yohanes 20 ayat 28. 27 lah sampai 28 dan 29. Coba baca aja. Bukan satu Yohanes, kitab Yohanes ya, Yohanes 20. Ini perkataan murid Yesus sendiri. Mulai berapa? Mulai yang 27. 27. Nah, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kan? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terus ayat 30-nya masih sebentar dulu, kita selesaikan konteksnya dulu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Itu sudah. Itu sangat jelas kan. Kamu baca kok, itu dah. Lucu Adit. Adit. Jadi gini Adit. Sebentar. Sedikit lagi saya tambah. Soalnya saya pernah baca di Yohanes juga ya. Pagi-pagi benar Maria Magdalena itu datang ke kuburan Yesus, ya kan? Nah, dia berdiri di depan. Sebentar dulu. Ini versi Alkitab ini, Yohanes ini. Nah, berdiri di depan kubur Yesus itu. Dia mendapati kubur itu batunya telah terbuka, makanya telah terbuka maksudnya kan batu telah bergeser atau gimana, saya kurang tahu juga karena terlalu detail ceritanya. Nah, terus dia memandang ke depan, di situ tuh ada tinggal kain kapan saja dan ada dua malaikat berdiri. Nah, kan cerita seperti itu kan. Nah, terus tiba-tiba ada seorang sosok laki-laki dari belakangnya Maria. Saya juga tidak tahu ini Maria Magdalena atau ibunya, soalnya di situ tidak dijelaskan juga ya. Seperti Maria Magdalena yang kalau dijelaskan kalau menurut saya yang saya baca itu. Nah, terus dia memanggil kan Maria, terus begitu dipanggil, nah, Maria itu bertanya, siapakah engkau gitu loh. Nah, ini kan tanda tanya gitu loh. Kok bisa seorang Maria aja, orang yang paling dekat dengan Yesus, kok bisa bertanya loh siapakah engkau? Kenapa dia tidak kenal wajahnya Yesus saat itu? Kan Maria Magdalena kan termasuk bagian dari keluarganya atau apalah kan. Jadi tidak mungkin lah tidak dikenal wajahnya. Nah, kenapa di situ Maria Magdalena bertanya siapakah engkau, ya kan? Nah, itu tanya satu itu. Nah, terus yang kedua, mayat di situ sudah tidak ada, tinggal kain kafannya ada dan ada berdiri dua malaikat, ya kan? Artinya ketika makam itu kosong, itu kan tidak ada yang tahu gitu loh, kronologisnya kan? Ya cuma didapati itu sudah hilang. Nah, maka di sini timbul spekulasi, apakah mayat itu betul-betul bangkit atau memang ada kasus lain gitu loh. Atau bisa saya berasumsi ya tidak menutup kemungkinan karena memang di zaman itu juga ada permainan politik juga ya, ada curi atau bagaimana gitu. Itu pengamatan saya gitu loh. Kalaupun salah ya silakan diluruskan. Ya itu bos, silakan. Gini Adit. Ya begini Adit, Pak Adit ya. Sebentar. Saya ngomong begini, sebentar Pak. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Jadi begini Pak, itu masalah kebangkitan. Kenapa Maria bertanya? Karena tubuh yang bangkit itu tubuh kemuliaan, sudah berbeda dimensi dengan tubuh jasmani yang dimiliki oleh Maria dan kita. Jadi itu harus jelas buat Pak Aditya ya. Jadi kalau tubuh kemuliaan itu sudah berbeda, wilayahnya sudah berbeda, makanya di situ jelas sekali itu satu fakta sejarah, satu pembuktian bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus itu bangkit. Dan bukti fakta yang kedua, mayatnya tidak ada di situ. Kemana mayatnya? Memang siapa orang yang senang makan mayat atau senang yang curi mayat? Tidak ada. Itu karena memang sudah bangkit dari kematian. Jadi jelas ya Pak Aditya ya. Oke, terus kalau Maria tidak mengenal wajah Yesus itu kasusnya gimana itu? Kok sampai tidak dikenali mukanya gitu loh? Ya. Apakah benar menurut Al-Quran orang yang diserupakan? Tidak dikenali karena itu wajahnya wajah kemuliaan Pak Aditya. Jadi
berbeda dengan wajah yang jasmani. Artinya kita dimensinya sudah berbeda. Oh, berarti bukan daging. Daging itu sudah beda, Pak Aditya. Berarti tubuh kemuliaan itu tidak berbentuk daging begitu ya Pak Yusuf, maksudnya ya? Dagingnya ada, tapi daging kemuliaan sudah beda wilayah dengan yang jasmani. Makanya kalau Pak Aditya lihat orang-orang kalau di apa istilahnya yang di film-film itu, kalau dia sudah istilahnya sudah meninggalkan dia punya tubuh, itu kan dia orang lain kan sudah tidak bisa lihat dia. Gitu. Ya, karena tetapi ya wajahnya sudah penuh, sudah beda area gitu loh. Ya, beda artinya wilayah. ketika ya, artinya ketika dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya ini kan berarti beda dengan tubuh yang sebelum dia disalib kan? Saya juga tidak tahu bagaimana dan apa bentuknya tubuh kemuliaan kan karena tidak ada penjelasannya juga. Nah, artinya begini, ketika Yesus itu setelah peristiwa penyaliban itu kan menghadap ke sama murid-muridnya kan, terus bercerita bahwa muridnya kan ragu, tidak percaya kan, akhirnya untuk meyakinkan muridnya maka disuruh tusuk apa tubuhnya gitu, disuruh apa lah istilahnya kan, agar betul-betul kalau Yesus itu bukan makhluk halus lah seperti itu kan. Ternyata ketika dipegang itu ya ada fisik dagingnya ya kan. Nah, berarti antara tubuh kemuliaan dengan tubuh yang sebelumnya ini berarti sama gitu loh. Dan di saat itu juga Yesus kan lapar, makan ikan goreng juga kan dan segala macam kan. Ini berarti tubuh kemuliaan sama tubuh yang sebelumnya sama karena ya masih bisa dipegang, bisa lapar juga ya karena dia makan ikan goreng di situ kan. Seperti itu. Bukan begitu Pak Aditya. Jadi ini pembuktian yang sempurna. Di dalam kekristenan itu bukan cerita dongeng, bukan cuma cerita. Itu disaksikan. Ya, disaksikan, makanya seperti Thomas ingin menyaksikan langsung sebelum aku mencucukkan jari ke dalam lambungnya, ke dalam bekas lubang pakunya, aku tidak akan percaya. Nah, inilah penggunaan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar dialami. Tadi Pak Bom sudah ayat, mereka meraba dengan tangan mereka sendiri. Jadi jelas bukan hanya sekedar saksi tapi mengalaminya secara nyata. Itulah kebenaran. Kalau sesuatu dialami, itulah berita hoax yang cuma diceritakan oleh satu orang, terus kemudian disebarkan kepada orang lain. Ya, artinya begini. Artinya Pak Aditya. Ya, artinya begini Pak Yusuf. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya kata tadi kan. Terus kalau kita melihat alur ceritanya, berarti di tubuh kemuliaan itu sama juga dengan tubuh sebelumnya kan, karena bisa diraba dan bisa melapar juga kan. Yang di sini kan ya ada komparasinya juga ketika Maria Magdalena itu tidak mengenal wajah siapa orang lelaki di belakangnya tadi, maka dia bertanya siapakah engkau kan. Terus demikian juga muridnya ragu juga kan. Berarti bisa saya katakan tidak mengenal apa wajahnya juga kan, karena apa? Karena dia juga butuh pembuktian untuk menusukkan jarinya itu tadi kan. Nah, dia baru percaya ternyata itu betul-betul dagingnya sempurna. Akhirnya mereka percaya kan. Nah, di sini kan ya muncul apa istilahnya spekulasi juga kan. Berarti sebentar. Pak. Ya, tubuh kemuliaan itu berarti wajahnya juga beralih rupa gitu loh. Iya kan? Karena pada fakta wajahnya tidak berubah, tetapi nature-nya, wilayahnya sudah berbeda. Makanya kalau tidak dinyatakan secara kekuasaan Tuhan, mereka tidak akan bisa mengenal. Karena itu sudah beda dimensi, Pak Aditya. Jadi itu harus Anda jelas. Bukan wajahnya yang berubah, bukan diserupakan. Kalau diserupakan, bagaimana dia bisa panggil Maria? Itu kan Tuhan yang sama, yang sudah mengorbankan nyawanya. Setelah dia bangkit dari kematian, dia menyatakan dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan itulah kebenaran. Jadi kalau dia tidak disaksikan oleh murid-muridnya, hanya cerita satu orang yang disebarkan kemana-mana, nah itu berita hoax itu. Tapi kalau ini disaksikan banyak orang, Pak Aditya. Saya bisa Saya kasih tahu, termasuk Pak Rohman sendiri juga barusan bersaksi, dia menyaksikan langsung.
Oke, artinya kita oke. Bukan hanya cerita, bukan hanya huruf-huruf yang dimasukkan dalam buku, bukan. Oke, Gitu. kita terimalah jawaban Pak Yusuf itu. Sebentar, sedikit lagi saya. Sedikit lagi. Oke, kita terimalah jawaban Pak Yusuf ini karena beliau pemilik channel ini kan. Yang walaupun sebentar dulu Pak Aceh. Sebentar dulu biar gampang saya tuh. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Udah, sabar dulu. Ngomong dari tadi. Jadi gini, dengerin Aditya. Jadi kalau di Alkitab itu bukan cerita dongeng, beda dengan Al-Quran. Hadis itu kan cerita dongeng. Katanya Al-Quran turun di Gua Hiro, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada saksi. Nah itu baru dongeng. Diceritakan, ditulis, lalu dijual kepada orang Indonesia. Nah orang yang mabok semacam Aditya, maka tergiurlah dengan pengajaran dongeng itu. Kalau di Alkitab itu ada saksinya, ada buktinya gitu. Lah kalau Samson itu, sebentar Pak Aceh, kalau itu nyata, jangan dipotong dulu. Kamu nggak pernah ngaji akhlak sih, nggak pernah pesantren sih. Jadi kamu orang ngomong itu, aduh, dipotong. Harus dengerin dulu kemana arah pembicaraan gitu ya. Ayo ngomong sudah. Dengerin, gini, kamu jangan suka potong-potong, akhirnya nggak nyambung. Kamu jadi tuli secara rohani. Ya. Kamu tuli, tidak mendengar firman Tuhan. Karena kamu merasa benar dengan pengajaran dari Arab. Nah, ternyata baru terungkap sekarang kan bahwa di Al-Quran itu ada surat jin. Jin itu sebangsa setan, sebangsa hodam. Nah, yang dipelajari oleh Aditya itu jangan-jangan surat jinnya itu. Makanya ngeyel gitu loh. Oke Pak Aceh, begini Pak Aceh. Oke, artinya gini, tadi kan Pak Aceh mengatakan Al-Quran itu kitab dongeng katanya kan. Bisa enggak Pak Aceh jelaskan yang ada di Bible itu tentang kisahnya Samson itu, yang bulu keteknya itu sakti itu kemana itu Pak Aceh? Itu setahu saya itu ceritanya dari Hindu itu. Ya, setahu saya loh ya. Jawab, itu tidak ada membawa arti kepada penonton, itu hanya modal eyel-eyelan. Dan enggak ada di saya hadis hakim kepada orang buta semacam Anda, buta hati maksud saya. Jadi nggak bakal ngerti, namanya juga orang buta. Walaupun ada kontainer di depannya juga tetap aja ditabrak begitu. Itu kamu kan buta terhadap firman Tuhan gitu Aditya. Oke lah, udah kasih kesempatan Pak Sarul lagi nih. Kasih juga biar nunggu lama. Oke, Pak Sarul, silakan Pak Sarul. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Bisa dengar saya? Bisa, ya, Pak. Silakan, Pak. Jelas. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak Rohman, Pak Yusuf ya. Ya, monggo Pak, silakan. Tolong yang lain jangan ikut dulu, biar saya punya kompetensi yang baik dengan Pak Rohman ya. Pak Rohman, saya ingin masuk pada wilayah kuantiti ya, dan quality Bapak secara presisi ya. Di dalam pengakuan Bapak sebagai orang yang 3 tahun di pesantren gitu ya. Iya Pak. Ya. 3 tahun di pesantren ya. Iya. Baik. Mari kita coba edukasi masyarakat, siapapun yang mendengar channel ini, biar mereka paham kondisi dan keadaan Bapak seperti apa. Bukan saya menghakimi siapapun di sini. Tadi Bapak masuk pada wilayah gereja, dan pada saat yang sama juga Bapak melakukan ibadah. Apa ini? Kebaktian. Oh, saya ikut. Apa ini? Persembahan. Oh, saya ikut. Nah, di sini menunjukkan bahwa terjadi ambivalen keadaan Bapak dengan kelakuan Bapak, gitu. Kenapa demikian? Karena ibadah di luar yang cara ditentukan oleh Allah itu adalah ibadah yang tertolak. Ibadah di luar Islam itu adalah ibadah yang tertolak di hadapan Bapak pada saat Muslim. Tapi ini menjadi ruang ambivalen atau ruang kontradiksi di mana Bapak tiba-tiba masuk gereja pada saat Bapak menguasai Islam. 3 tahun Bapak pesantren. Saya rasa siapapun yang mendengar ini menjadi bingung. Ini pesantren apa dia, gitu loh. Orang awam saja yang tidak pesantren paham bahwa ibadah gereja itu adalah ibadah tertolak berdasarkan versi Al-Quran, berdasarkan versi iman pada saat itu. Tapi lagi-lagi saya tidak ingin memberikan reverse kepada ayat Al-Quran. Logika sederhana saja, bila mana orang mengaku beriman pada Islam, lalu tiba-tiba dia melakukan ibadah di gereja, tanda tanya besar tentang keadaan kecacatan iman Anda, gitu lah.
Ya itu saja, saya ingin memberikan edukasi kepada siapapun yang mendengar bahwa terjadi ambivalen terhadap kesaksian Bapak dan kelakuan Bapak pada saat beribadah di gereja. Itu. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, baik, silakan Pak Rohman, Bapak mau tanggapi silakan. Ya, seperti yang sudah saya katakan dari awal, tadinya itu saya justru sebenarnya mau mengislamkan orang Kristen yang teman saya. Itu ya awalnya ya. Cuma ketika saya mau ke rumah saudara saya, ke rumah uas saya yang ada di Muncul itu, tiba-tiba saya turun di Pamulang dan saya ingat teman saya itu. Nah, ketika saya telepon ke dia bilang katanya di rumah, ya kan? Nah, terus saya tanya, lo kamu nggak ke gereja? Padahal saya tahu dia ini orangnya malas ke gereja. Itu. Dia bilang, enggak, malas. Dia bilang, loh, ini saya lagi di depan gereja nih, cuma nggak tahu gereja apa gitu. Itu. Nah, dia ternyata, oh, itu gereja tempat gue, lo mau ngapain? Gitu. Enggak, gue cuma pengen tahu doang mau ngapain sih di dalamnya. Karena selama ini kan terus terang saya nggak pernah. Saleh, sebentar Pak Roma. Mungkin di mute dulu Pak Saleh, soalnya bunyi kayak ada benda ini. Iya, sorry. Pecah kelapa. Oke, silakan Pak Roman dilanjutin Pak. Iya. Saya memang selama saya jadi Islam, itu saya nggak pernah Pak masuk ke gereja. Jangankan masuk ya. Itu ngelihatnya aja kayaknya udah sesuatu hal yang nggak enak lah. Gitu. Nah, pada peristiwa hari itu, ya kan, ketika saya tiba-tiba turun. Tadinya saya mau ke rumah saudara saya, ke rumah uas saya yang di Ampera, yang di Muncul. Itu tiba-tiba saya turun di Pamulang. Nah, terus saya telepon teman saya, dan memang pada saat itu saya berdiri itu di depan gerejanya, Pak. Saya nggak tahu itu gereja dia atau bukan, tapi yang jelas saya berdiri di depan gereja dan saya telepon. Saya telepon ke dia, kamu nggak ke gereja? Nggak, malas. Padahal tanpa saya telepon pun, saya tahu dia pasti nggak akan ke gereja. Dia malas ke gereja. Makanya justru tadinya niatnya itu awalnya, saya itu justru ingin mengislamkan orang Kristen itu, Pak. Nah, ketika saya tanya, ini gue lagi berdiri di depan gereja nih, depan gereja ini gitu kan, gitu loh. Lu mau ngapain ke situ? Enggak, gue cuma pengen tahu doang. Ngapain sih di dalam? Nah, akhirnya ya udah tunggu, jangan kesana sendirian. Ya udahlah, akhirnya saya tunggu dia, nggak lama dia datang, dia masuk ke dalam sama saya. Ya udah kalau mau masuk, ayo, orang nggak ngapa-ngapain kok, cuma nyanyi-nyanyi doang gitu. Nah, saya sendiri pun sebenarnya saat itu ya, maaf, saat itu saya nggak tahu bahwa itu tuh rangkaian ibadah mereka. Rangkaian ibadah orang Kristen. Saya tanya sama dia, ini nyanyi-nyanyi gini, ngapain sih? Nah, terus dia terangin, kalau di Islam selawatan. Oh, ya udah, karena bahasanya bahasa Indonesia, jadi ya saya sedikit banyak bisa mengerti. Nah, terus ketika persembahan pun saya kan tanya sama dia, ini apaan? Amal. Ya karena disebut amal ya udah. Ya, saya ikut, dan maaf sekali lagi, saya tidak tahu pada saat itu bahwa itu sedang dalam ibadah. Karena fokus pertama saya justru saya ingin mengislamkan teman saya itu. Tapi ketika pengkhotbah mengucapkan membacakan firman tadi, dikasihilah musuhmu. Nah, di situ yang saya tanda tanya. Itu saya tanda tanya berat itu sama Tuhan. Nah, akhirnya dari situlah awal perjumpaan, awal kecintaan saya terhadap Kristus, dan dari ayat itulah yang membuat saya goyah, Pak. Jadi begitu, Pak. Bukannya
saya sengaja mau ikut ibadah gitu ya, bukan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, sebentar saja saya tangkap narasi Bapak, dua yang cacat, Pak. Barusan Bapak bicara semenjak saya Islam tidak pernah masuk ke gereja. Faktanya Bapak masuk. Yang kedua, Bapak seawam apapun orang Islam, Pak, dia tahu orang di gereja itu lagi beribadah, Pak. Bapak sendiri dari pesantren yang paham kontradiksi tentang ibadah, tidak tahu itu orang lagi ibadah. Lagi-lagi kecatatan Bapak sungguh nyata. Tapi mohon maaf, saya tidak ingin menyanggah Bapak dari pesantren gitu ya. Jadi tidak perlu Bapak tanggapi. Ini kesaksian Bapak yang saya balikan. Bukan saya menyanggah ya. Jadi begitu Pak Yusuf ya. Terima kasih ya. Ya. Mungkin begini Pak Sarul, mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi begini Pak, di dalam kekristenan itu ada kuasa Roh Kudus. Jadi Pak Rohman ini memang ini di luar kendali dia Pak. Jadi ada kuasa Roh Kudus yang memang nyata, yang sedang bekerja, yang membuat dia melakukan hal yang memang menurut iman dia sebelumnya itu tidak diperbolehkan Pak. Jadi mungkin ini saya perlu sampaikan ke Pak Sarul. Jadi ini bukan istilahnya ambivalen, tapi ada satu kuasa yang ini yang bekerja di dalam kehidupannya yang membuat dia akhirnya melakukan apa yang dia tidak inginkan atau apa yang dia tidak imani sebelumnya. Mungkin begitu Pak Sarul. Baik. Saya tidak mengarah pada narasi yang lain. Apapun itu bukan ruang saya untuk membahasnya, tapi saya masuk pada kuantiti dan presisi iman dia pada saat Pak Rahman mengaku Islam kala itu. Jadi gitu Pak Yusuf ya. Terima kasih ya. Baik, Pak. Biar pendengar pada paham apa keadaan yang sesungguhnya. Ya, Assalamualaikum Mas Aditya, malam semuanya. Nah, saudaraku semuanya, semakin jelas bagi kita ya bahwa narasumber yang ditampilkan Yusuf Manubulu ini memang sangat kelihatan atau kuat sekali indikasi menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang muslim dahulunya ya, tetapi memang sengaja untuk dikader untuk merusak akidah umat muslim. Dan itu sangat terbukti tadi berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh saudara Aditya, yaitu ingin membuktikan bahwa dia adalah benar-benar seorang muslim dahulunya, hanya ingin mengetahui bacaan surat pendek di dalam Al-Quran ya, yaitu surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas, dan ternyata dia tidak mampu. Nah, ini sangat tidak sinkron dengan pengakuannya di awal bahwa dia pernah memondok selama 3 tahun, bahkan dari kecil sudah melakukan sholat ya, dan juga ditambah bapaknya adalah seorang kiai. Jadi sangat berbanding terbalik ya pengakuan dengan realita yang dia tampilkan di sini. Kemudian pernyataan Yusuf Manubulu yang lagi-lagi kontradiksi ya dengan apa yang kita lihat selama ini dari seorang Cornelius, bahwa Yusuf Manubulu mengatakan bahwa di dalam keimanan Kristen tersebut ada suatu semacam larangan untuk membaca ayat-ayat atau kitab orang lain. Nah, terbukti selama ini si Cornelius begitu leluasanya mencomot-comot ayat Al-Quran ya, untuk diselewengkannya makna dan maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi pernyataan Yusuf Manubulu ini juga menunjukkan indikasi yang suatu kecurangan ya. Kemudian terakhir Pak Sarul yang mencoba masuk secara netral ya dan tidak menghakimi. Namun ini saya rasa adalah sesuatu yang sangat halus diperlihatkan oleh Pak Sarul untuk membuktikan bahwa narasumber yang ditampilkan ini sedang melakukan kebohongan kepada publik ya. Dan apa yang sudah ditanyakan atau dipaparkan oleh Pak Sarul, saya rasa tidak perlu kita tanggapi lagi karena sudah sangat jelas ya. Dan yang terpenting di sini adalah kita memberikan dukungan dan apresiasi kepada saudara Aditya dan Pak Sarul ya, yang mencoba menguji narasumber yang mengaku-ngaku murtadin ini.
Nah, demikianlah saudaraku semuanya, semakin banyak ditampilkan para murtadin odong-odong ini, semakin kita paham dan mengerti ya bagaimana trik-trik atau kiat-kiat yang mereka lakukan untuk melakukan penangkalan akidah umat muslim. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.